Oke guys, kembali lagi dengan saya Erwin Setiawan Zega. Dan kali ini saya akan membahas rekomendasi atau saya akan memberikan rekomendasi hero peringkat SS bagi pemula atau new player. Nah, kita masuk saja. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Perlu juga komen untuk melihat apakah kekurangan dari saya saat saya membuat video. Dan share, nah itulah yang penting bagikan ini ke teman-teman kalian supaya dapat membangun channel ini. Nah, kita mulai saja. Masuk ke Pirates. Nah, jadi seperti video saya sebelumnya, yaitu hero dalam game ini dibedakan menjadi 3 peringkat kalau kita bilang, yaitu SSS. Yang pertama adalah S, yang kedua adalah SS, dan yang ketiga adalah SSS yang paling atas. Oke. Nah, pada kali ini saya akan merekomendasikan hero SS. Oke guys, kita mulai dari hero formasi paling depan. Untuk yang paling depan, saya merekomendasikan ini yang paling pertama. Jika kalian mendapatkannya dari bisa dapat dari sini, dari gacha atau bar. Nah, kita tengok ini adalah Pirate SS, Pirate S dan SSS yang akan kalian dapat di gacha nantinya jika sudah 10 kali spin. Oke guys. Nah, Jozu mah nih Jozu. Oke, lanjut. Nah, kenapa saya merekomendasikan Jozu? Yang pertama yaitu Diamond Cover. Skill keduanya itu menciptakan perisai dan diamond di depan semua tim untuk menahan semua attack musuh. Damage absorb atau menahan damage 13.000. Tengok guys, dia dapat menahan damage dari lawan. Nah, yang selanjutnya, yang kenapa saya merekomendasikan Jozu, itu skill keempatnya, skill 2, 3, 4-nya itu sangat berguna. Tengok Diamond Drill itu menyerap damage yang diterima sebanyak 38%. Nah, level saya, level dari skill yang saya dapat, skill Jozu saya itu 55. Jadi udah 38%. Itu sangat membantu untuk new player dalam arena, adventure, maupun saat manjat ya di sini. Oh iya, bagi yang mungkin masih belum terbuka, bagi kalian yang dari daily itu, daily dungeon, iyalah itulah. Yang ini Haunted Island Trial. Oke, itu sangat membantu untuk Jozu. Oke. Mana Jozu? Nah, itu yang skill ketiga. Nah, skill keempatnya itu skill pasif lah, yang kalau kita bilang itu pasif skill regen HP sebanyak 9.000 dan meningkatkan fisikal sebanyak 949. Oke. Itu adalah rekomendasi pertama dari hero depan peringkat SS. Nah, selanjutnya itu adalah Jinbe. Oke. Jinbe ini bisa kita lihat saja dari skill pertamanya, itu meningkatkan damage yang diberikan sebanyak 1491. Dan skill ultimate-nya ini dapat ngestun lawan. Oke guys, dalam arena ini sangat berguna karena hero stun
itu dapat membuat peluang menang itu lebih besar. Dan selanjutnya yaitu spinning kick. Menyerang musuh yang berada di dalam area dengan tindakan memutar yang cukup kuat untuk menghancurkan 7.000 keping ubin. Ya, sekian lah. Nah, spinning kick ini itu dapat mendorong lawan ke belakang. Mendorong lawan ke belakang sehingga semua hero dari lawan itu dapat terkena serangannya sendiri, dapat terkena serangan dari tim kita. Oke. Dan selanjutnya ini dapat meningkatkan single damage sebanyak 5.000 dan skill pasifnya itu regen 4.800, physical defense 400, damage sebanyak 400 dan attack speednya 30%. Nah, skill saya ini masih tergolong lemah ya guys. Oke. Selanjutnya itu adalah New World Luffy. Saya kurang menyukai New World Luffy ini. Mengapa? Kita lihat dari HP-nya saja itu sangat kecil. Jadi jika kalian dapatnya NW Luffy, kalian harus mempunyai teman yang sangat cocok untuknya. Misalnya ini Jozu bisa. Pokoknya yang damage-nya itu untuk group attack. Oke. Nah, yang saya sukai dari NW Luffy itu, nah ini skill ketiganya, yaitu meningkatkan damage yang diberikan sebanyak 1.000. Hit rate akan meningkat sesuai level skillmu. Nah, Giant Armor ini dapat mendorong musuh ke belakang sehingga dapat memudahkan tim kita untuk menyerang lawan. Oke, nanti kita tes gimana rasanya. Oke guys, sekian dari hero depan. Sekarang kita masuk ke hero tengah. Yang paling saya rekomendasikan dari hero tengah yaitu Ichiji. Ini wow, sangat nggak terlalu buruk dan sangat berkualitas. Intinya nggak menyesal deh mendapatkan Ichiji. Mengapa? Tengok. Skill pertama, mengurangi jumlah max HP target sebanyak 61%. Ini baru masih level 76. Dia dapat mengurangi max HP dari lawan itu 61%. Bayangin, melebihi setengahnya. Oke, lanjut yang kedua. Sparkling A. Kita baca yang pasif skillnya aja ya guys. Mengurangi attack speed target sebanyak 58. Mengurangi attack speed target sebanyak 52,8%. Itu sangat berguna jika lawan kita itu mempunyai attack speednya itu lebih deras daripada kita lah kalau kita bilang. Nah yang selanjutnya itu mengurangi physical defense target sebanyak 3.000. Nah, jadi skill kedua dari Ichiji ini dapat mengurangi physical defense. Jadi ini dapat memudahkan tim kita yang mempunyai physical attack yang sangat besar menjadi lebih berasa atau lebih mematikan. Oke, lanjut ke skill ketiga.
yaitu dapat memulihkan energi setiap detik sebanyak 27,6. Nah, jadi Jerma 66 ini memulihkan energi setiap detik sebanyak 27,6. Oke, lanjut ke skill keempatnya, yaitu passive skillnya meningkatkan attack speed sebanyak 25%, meningkatkan damage sebanyak 1000 dan dragon HP sebanyak 1000. Oke guys, jika kalian mempunyai Ichiji ini, itu sangat membantu di awal. Oke. Yang selanjutnya yaitu Crocodile atau Mr. Zero. Yang saya suka dari sini yaitu ini, mengurangi attack speed target 40%. Oke guys, nah physical defense targetnya 18.800-an dan nggak nampak ya guys ya, sorry. Nah, yang skill yang selanjutnya yang saya suka itu adalah Sense Shield. Ini dapat menahan damage dari lawan sebanyak 14.000. Oke, sekian dulu untuk Crocodile atau Mr. Zero. Masuk ke NW Frankie. Saya cuma mendapatkan NW Frankie ini dalam level 3, belum saya up soalnya dapatnya itu belakangan. Yang saya sukai dari sini yaitu, nah ini General Frankie ultimate-nya ini, meningkatkan skillmu menjadi sekuat General Frankie yang akan terus membantumu bertarung. Nah, gunanya NW Frankie ini akan berubah menjadi General Frankie atau Shogun Frankie itu, dan meningkatkan skill sebanyak 50% atau meningkatkan ability. Kalau bisa kita bilang itu meningkatkan daya tahan dari General Frankie sebanyak 50%. Selanjutnya untuk yang tengah mungkin itu saja ya guys ya. Nah, kita masuk ke untuk peringkat ini tadi, untuk peringkat SS ya guys, jangan lupa. Selanjutnya untuk form belakang untuk SS, saya merekomendasikan yang paling pertama itu mungkin ini ya, Sugar. Sugar ini adalah spesial dalam summon atau pembangkitan dan charm. Charm itu adalah mengelabui lawan lah, kalau bisa mengontrol lah, itulah charm. Nah, yang saya suka dari Sugar ini yaitu skill pertama dan ketiga yang lebih saya sukai, dan selanjutnya itu adalah, nah kita bahas saja satu-satu ya guys ya. Yang pertama yaitu Huge Doll, itu memanggil sebuah boneka berbentuk manusia besar. Nah, jadi dia ini mensummon sebuah boneka dalam ultimate-nya. Nah, yang kedua yaitu Control Fruit, yaitu memberikan efek charm yang akan meningkat sesuai dengan level skill milikmu, yang dengan pasti akan mengenai musuh level 81 dan di bawahnya. Nah, skill saya ini level 81 ya guys. Nah, ini gunakan Control Fruit untuk mengendalikan dua musuh. Nah, jadi Sugar ini dalam skill keduanya ini dapat mengontrol musuh. Oke. Dan yang ketiga, inilah yang membuat tim kita itu sangat rame, Army Toy. Memanggil 3 boneka prajurit
Nah, untuk membantumu menyerang musuh. Tapi ini hanya dapat digunakan sekali, dan walaupun hanya digunakan sekali, ini sangat membantu ya guys ya. Nah, jadi jika kalian mendapatkan sugar ini, usahakan pirates depan itu mempunyai nyawa defense yang sangat-sangat besar. Seperti Zozu, kalau kalian mempunyai hero SSS, itu bisa God Enel atau siapa, Marco bisa. Nah, yang selanjutnya mungkin itu saja ya guys ya untuk Pirates SS. Oke, demikian dulu sekian dari video saya. Jika ada kesalahan dapat di komen, dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih.